Halo netizen, kali ini kita ada Honda Odyssey facelift. Nah, di awal 2021 ini Honda Prospek Motor Indonesia menghadirkan Honda Odyssey facelift kedua. Jadi di facelift yang kedua ini dia memiliki beberapa fitur baru dan banyak perubahan yang dibandingin facelift pertamanya ya. Dan mobil ini lagi di display ini di Honda Pondok Indah. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah ya, seperti biasa. Oke, sekarang kita lihat ke mukanya dulu ya. Yang paling penting adalah mukanya nih, kan judulnya facelift ya. Jadi dia sekarang punya muka yang baru banget. Jadi lebih ngelebar grillnya, dan grillnya tuh banyak yang lurus-lurus gitu ya garis-garisnya, serta aksen chrome-nya itu juga nggak begitu mengkilap. Dia lebih ke dark chrome ya, dari atas sampai bawah itu semuanya pakai dark chrome. Dan di bagian lampunya juga dia ada perubahan ya, jadinya sekarang lampu utamanya tetap full LED, cuma untuk sennya dia sekarang menggunakan LED sequential. Begitu pula di bagian bawahnya, fog lampnya juga LED kayak di CR-V turbo, dan di bagian bumper bawah itu juga ada list chrome yang nyambung dari housing fog lamp ke kiri ke kanan. Di depan ada sensor parkir 4 titik, ada kamera juga untuk kamera 360 derajatnya, dan sekarang emblem Hondanya juga dia menggunakan mika akrilik ya, karena sekarang dia sudah mempunyai fitur Honda Sensing yang terdiri dari adaptive cruise control, lane keep assist, dan beragam fitur safety lainnya. Makanya di balik logo Honda ini ada radar untuk adaptive cruise controlnya. Oke, lanjut ke samping. Velgnya juga baru di facelift kedua ini, jadi kelihatan lebih rame ya jari-jarinya, padahal jarinya tuh kayak tebel, cuma dibikin two-tone yang garis-garisnya tuh double gitu ya. Di sini menggunakan ban Yokohama Aspek ukuran 215/60R17. Rem sudah disc brake depan belakang, dan teknologi pengereman sudah lengkap ya, ABS, CBD, brake assist, traction control, dan stability control. Lanjut ke samping, di bagian window line itu dia ada chrome, tapi di bagian bawah doang, di atasnya nggak ada. Untuk spion juga dia nempelnya di pintu, bukan di pojokan pilar ya, karena memang ada kaca untuk mengurangi blind spot ini. Dan di bagian ujungnya juga ada lampu sein LED. Handle itu juga sudah chrome, dan dia juga sudah ada akses smart entry. Cukup tekan tombol yang di bagian luar handle ini aja untuk mengunci, dan untuk membuka tinggal masukin tangan dan kita buka pintunya. Dia juga sudah auto folding ya, kalau kita kunci spionnya akan melipat, dan kalau kita buka dia akan membuka juga spionnya. Dan di sini juga ada indikator untuk blind spot monitoring system. Untuk di bagian bawah itu juga ada list chrome di bagian bawah, serta di bagian sini itu ada disc brake belakangnya. Oke, lanjut ke belakang. Di belakang juga lampunya sekarang baru, jadi kelihatan lebih ngelebar gitu ya dibandingin Odyssey yang pre-facelift, serta ada list black chrome yang ada di belakang sini. Emblem cuma ada di sebelah kiri doang, emblem Odyssey, dan lampunya juga sekarang sudah full LED, berikut dengan lampu sein yang sequential juga sama seperti sein depannya. Untuk di bagian kaca ada wiper, ada rear defogger, ada high mount stop lamp juga, dan untuk antenanya dia glass printed ya, ada di kaca baris ketiga sebelah kanan. Untuk di bagian bumper bawah itu ada sensor parkir 4 titik, ada reflektor di bagian kiri dan kanan yang dia agak recess ke dalam gitu ya, jadi kelihatan kayak efek knalpot palsu, dan ada list chrome di bagian bawahnya. Terus di bagian mufflernya itu ada di sebelah kanan. Oke, sekarang kita lihat ke bagasinya ya. Dia sudah menggunakan power tailgate, ada kamera mundurnya di situ, dan ini adalah bagasi dari Honda Odyssey ketika jok baris ketiganya itu lagi ditegakkan. Jadi dia punya ruang bagasi yang dalam, yang emang sih dia nggak rata lantai, karena dia model pelipatannya cukup unik ya. Kalau Odyssey itu dia harus dilipat tiga-tiganya seperti ini. Jadi ini ada porsi 40, terus ini ada porsi 20 nya, dan ada porsi 40 yang sebelah kiri. Kalau udah
ini ada handle di sini. Ini harus 2 tangan sih sebetulnya. Jadi handle ini, terus kita tarik tali yang ini sebentar. Nah ini kalau udah ditarik, ini dia modelnya ditambal ke bawah gitu. Ini cuma karena ada plastik jadi agak berantakan, maaf ya. Nah ini kalau udah dilipat, dia bisa rata lantai seperti itu. Dan ini ada tali merahnya yang akan membuat dia rata lantai sampai ke tengah situ ya. Jadi cukup unik lipatannya. Oke, ini kita tegakin lagi aja. Untuk tegakin ini juga gampang, sampai tegulingin ke depan sampai dia ngunci. Dan ini bisa di berdirikan lagi jok baris ke tiganya ya. Jadi ini bisa membuat ruang kargo di belakang lega banget, tapi di saat yang bersamaan kita juga bisa memuat 3 orang di baris ketiga dengan nyaman juga ya. Di bagasi juga ada lampu bagasi, ada 1 dan ada 2 di bagian pintu bagasinya. Oke, yuk sekarang kita tutup dan kita cek ke ruang mesin dulu ya. Karena di bagian ruang mesin ini dia masih memiliki mesin yang sama seperti Odyssey sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya. Jadi untuk mesin, seperti yang gue bilang tadi, dia masih memiliki mesin yang sama seperti Odyssey yang pre-facelift ya, yaitu mesin 2400 cc, 4 silinder dengan kode K24W. Untuk tenaganya juga masih sama, 173 HP dan torsi sekitar 225 Nm. Dan tenaganya itu disalurkan ke transmisi CVT dengan teknologi Earthstream ke roda depan. Untuk ruang mesin juga ya cukup normalnya untuk sebuah Honda, cukup rapi dan cuma segitu aja sih untuk di bagian ruang mesinnya. Oke, yuk kita pagi aja. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depan ya. Nah, untuk di bagian depan ini joknya juga sekarang sudah kulit dan untuk model kulitnya sendiri juga dia kayak mobil-mobil mewah dari Amerika gitu, kayak Odyssey yang di US kan dia modelnya beda ya sama Odyssey yang di Indonesia. Jadinya dia punya kulit-kulit yang terkesan kayak mobil-mobil Amerika yang mewah gitu. Dan untuk pengaturan jok pengemudi dia sudah elektrik, bisa dinaik turunin, bisa di tilt, dan ada buat reclinernya atau buat senderannya. Dan dia juga sudah ada memory seat 2 slot. Oke, yuk sekarang kita masuk dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di Honda Odyssey facelift. Dan kalian juga ya, pas kita nutup pintu tadi ada kayak bunyi-bunyian yang menyambut kita pas masuk. Dan kita mulai dari setirnya dulu. Untuk setir dia juga modelnya sekarang baru kayak di Honda Accord atau Honda City Hatchback ya. Layout tombolnya dia sudah dilapis kulit. Dan untuk pengaturannya sendiri dia bisa tilt dan teleskopik, lengkap. Terus di bagian sebelah kiri sini ada tombol untuk volume, ganti track, terus ada scroll wheel untuk pengaturan di layar instrumen, ada mode home, tombol back, dan ada buat angkat tutup telepon sama voice command. Di sebelah kanan ada untuk cruise control, dan karena tadi dia sudah punya fitur Honda Sensing, dia punya fitur untuk adaptive cruise control dan untuk lane keeping assist. Dan untuk tombol-tombol yang di bawah ini juga dia itu fungsinya untuk mengatur jarak antara mobil di depan sama ini untuk menjaga supaya si mobilnya itu bisa mendeteksi lajur yang sedang kita lalui ya. Jadi setirnya itu akan diketengahin secara otomatis biar kita nggak keluar lajur kayak di jalan tol gitu ya. Misalnya di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakang setirnya lagi ada tools untuk lampu, sudah auto headlights, dan ada switch untuk fog lamp depan. Yang sebelah kiri ini untuk pengaturan wipernya, cuma di sini belum auto wipernya, cuma ada buat sensitivitas dari wipernya doang, dan ada untuk pengaturan wiper belakang. Oh ya, hampir lupa, di ujung tuas sini itu ada kamera, tombol untuk kamera lane watch ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngesen ke kiri atau kita mau belok kiri, di bawah spion kiri kan ada kameranya ya, di spion kanan juga ada sih, cuma
tombol yang ini untuk memfungsikan kamera yang sebelah kiri yang akan menampilkan gambar di head unit ya. Jadi dia akan menampilkan kamera yang nyorot ke belakang supaya kita nggak nabrak kendaraan yang ada di samping kiri kita. Oke, sekarang kita juga akan mau lihat ke instrument clusternya ya, karena dia yang facelift ini dia baru. Dan by the way untuk start engine buttonnya juga sekarang keren ya, dia berpendar warna merah gini. Dan kalau kita kontak-on, nah dia ada animasi seperti itu. Jadi untuk instrument clusternya dia sama kayak si Honda Accord ya, yang dia tuh setengah analog, setengah layar LCD. Jadi LCD-nya tuh setengah speedometer ke kiri ya, yang dimana itu cukup keren, walaupun di sebelah kanannya itu ada jarum speedometer analog. Dan di sebelah kiri sini juga informasinya lengkap banget ya, dia ada gear indicator, ada temperatur udara luar, terus ada odometer, ada meteran temperatur mesin, meteran bensin di sebelah kanan. Dan di bagian layar ini juga lengkap ya, ada MID-nya yang berisi konsumsi BBM rata-rata, konsumsi BBM secara langsung, dan sisa jarak tempuh, ada kecepatan rata-rata dan waktu berkendara, sambungan audio, sambungan telepon, navigasi, driving support ini untuk display adaptive cruise control tadi ya, sama ada peringatan-peringatan kayak contohnya dia akan memberitahu untuk kita starter mobil ya, caranya bagaimana, dan balik ke tachometer lagi. Jadi cukup lengkap ya untuk di bagian instrument cluster yang sebelah kiri. Oke, lanjut ke sebelah kanan. Di sebelah sini juga ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Di bawahnya ada cup holder yang modelnya soft opening. Di bagian bawah ini ada tombol untuk membuka bagasi elektriknya tadi, ada tombol untuk mematikan vehicle stability assist atau electronic stability control, ada tombol untuk mematikan automatic emergency braking ya, atau kalau kata Honda itu tadi apa sih namanya, collision mitigation braking system, CMBS ya. Di bagian bawah ada sensor parkir, ini untuk road departure mitigation, jadi dia punya fitur yang akan menarik si mobil supaya kalau misalnya kita keluar lajur dia akan menarik ke tengah lagi. Di bagian bawahnya lagi ada tombol untuk icon mode, jadi ini tombol untuk mengiritkan mesin, konsumsi BBM dan kinerja AC juga sedikit dikurangi biar efisiensinya bertambah. Sama ada tombol untuk membuka atau menutup electric sliding door yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ada switch untuk mematikan fitur elektriknya juga. Di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan. Tadi untuk tuas kap mesin di situ, di atasnya ada tuas tangki bensin. Untuk pedalnya dia juga masih model gantung, dan untuk parking brake-nya juga masih model diinjek ini ya. Dan ini juga membuat fitur adaptive cruise control-nya sedikit berbeda dibandingin si CR-V Turbo Prestige yang facelift juga ya. Jadi kalau di CR-V itu dia bisa low speed follow, yaitu dia bisa menggunakan adaptive cruise control-nya sambil macet-macetan. Karena ini dia masih menggunakan parking brake manual, jadi dia belum bisa ya. Jadinya untuk adaptive cruise control dia cuma bisa digunakan di kecepatan jalan tol aja. Pas dia udah ngerendah sampai kecepatan stop and go, dia akan otomatis mati. Bedanya itu sih. Dan di bagian door trim ini juga soft touch-nya banyak banget. Di bagian armrest ini soft touch, di sini ada jahitan warna abu-abu gitu, di sini plastik. Dan di bagian sekitar door handle ini dia ada wood panel yang mewah sekali karena dia ngedoff ya bahannya. Dan kalau dipegang tuh teksturnya juga mirip kayak kayu asli. Handle pintu chrome. Di bagian bawah ada switch untuk pelipatan spion dan pengaturan spionnya. Ada window lock, central lock, dan power window sudah all auto up down. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, ada speaker, sama di bagian sini ada lampu di bagian pintu. Untuk tweeter dia ada di pojokan dashboard, dan total speakernya ada 8. Sudah ada side curtain airbag juga lengkap dengan side airbag di samping jok depan. Ada grab handle, seat belt dengan pengatur ketinggian, dan sun visor pengemudi juga ada selipan kartunya. Di sini ada cermin dan lampu, dan kalau diginin apa bisa di slide gitu, belum bisa ternyata. Oke, lanjut ke tengah. Ada spion tengah auto dimming, ada switch untuk nyalain semua lampu di interior,
lampu baca kanan kiri, dan ada tombol juga untuk membuka sunroof ya. Jadi dia sudah ada sunroofnya, walaupun ini bukan panoramic sunroof ya, dia cuma di baris pertama doang kebukanya. Untuk plafonnya dia bisa ditutup secara manual. Di sebelah sini ada tempat naruh kacamata, sama kalau ini ditutup setengah dia jadi conversation mirror, jadi kita bisa ngelihat penumpang belakang tanpa harus menoleh ke belakang ya. Di sebelah sini juga ada cermin dan lampunya. Grab handle juga ada di sebelah kiri, seatbelt dengan head adjuster juga ada, dan untuk headrestnya juga bisa di adjust naik turun. Untuk di bagian dashboard ini juga sekarang total baru ya, jadi dashboard itu juga dirombak di facelift kedua ini, dan posisi head unit itu juga sedikit berubah ya. Sekarang dia modelnya tuh floating dengan layar sekitar 8 inci, yang ini udah menggunakan interface Honda paling baru yang kayak di Honda Global di luar negeri juga ya. Kalau kita masuk ke home, nah tampilan home-nya sekarang seperti ini, dia kotak-kotak dengan aksen warna-warni seperti ini yang lengkap banget fiturnya. Ada navigasi, peta bawaannya juga cukup lancar gitu ya, layar responsif, dan di bagian phone di sini ada buat sambungan telepon. Terus kalau di bagian setting ini juga pengaturan settingnya banyak banget, dan nggak cuman setting kayak setting mobil atau setting suara, tapi kita juga bisa setting kendaraannya. Jadi setting kendaraannya udah masuk ke bagian head unit ya, kayak ini driver assistance-nya, settingan di bagian instrument cluster, driving position, setting keyless entry, setting lampu, setting auto door lock, terus ada auto door unlock, walk away locknya juga bisa dinyalain atau dimatiin, setting port tailgate, dan juga ada hands free access function, jadi udah ada kick sensornya ya. Terus di bagian FM atau layar radio dia seperti ini, dan dia juga sudah ada fitur Apple CarPlay sama Android Auto. Dia ada tulisannya di sini smartphone connection, dan karena dia head unitnya udah terintegrasi ke mobil, dia juga bisa melihat MID kita ya, dari trip A, trip B nya, current drive. Terus di sini juga ada USB, ada pengaturan jam, dan ada kameranya. Jadi dia sudah ada kamera 360-nya tadi ya. Di sini untuk kamera dari atas, ini kamera depan, dan kalau kita ngesen ke kiri, nah di sini juga ada mode-mode kameranya, ada yang curve view depan belakang. Ini mah harus jalan sih kayaknya ya. Ada yang wide view, ada yang curve view ya, pokoknya banyak banget deh. Jadi kita bisa mengemudi dengan aman dengan bantuan kamera yang ada di sekeliling mobil. Lanjut ke bagian bawahnya, ada ventilasi AC yang ini modelnya minimalis gitu ya, sipit, dan di tengahnya ada tombol hazard. Di bagian sini ada pengaturan AC-nya, dia sudah triple zone automatic climate control, jadi suhu kanan, suhu kiri, dan suhu belakang itu bisa dibeda-bedain. Yang paling dingin itu 18 derajat, yang paling panas itu 32 derajat. Dan di bagian sini tuh ada buat kecepatan kipasnya, ada buat arah AC, bisa ke muka, ke kaki, ada mode AC, on off, auto climate control, defroster depan, defogger belakang, sirkulasi udara, dan di bagian sini ada buat sync ya, jadi dia akan menyatu jadi single zone mengikuti suhu pengemudi. Dan ada tombol untuk mengatur rear AC control, jadi kita bisa ngatur AC belakang dari depan sini, kayak buat arah AC-nya, terus auto climate controlnya, dan untuk on off-nya juga bisa dimatiin dari sini. Dan kerennya kalau misalnya kita ngatur AC belakang, tombol-tombol yang nggak berfungsi di panel AC belakang itu jadi mati ya, kayak sirkulasi udaranya jadi mati, terus defogger belakang karena ya pengaturannya kan cuma satu doang untuk di depan sini, kalau di rear AC control pada mati semua. Ini keren banget ya. Di sebelah kanannya ada tos transmisinya, tadi ya dia menggunakan transmisi CVT Airstream yang modelnya cukup konvensional, PRND, dan ada mode
sport juga, dan kita juga bisa mengaktifkan manual mode dengan pedal shift yang ada di belakang setir. Di bawahnya ada power outlet 12 volt, sama di bagian sebelah sini itu ada koneksi USB untuk ke head unit ya. Jadi untuk Apple CarPlay Android Auto-nya itu koneksinya dari sini, dan di bagian center console ini ada tempat penyimpanan yang ini kalau dipencet ya bisa dimajuin seperti ini ya, jadi bisa lebih dekat ke penumpang. Sama di bagian sini juga ada 2 buah cup holder. Oke, di bagian bawahnya nggak ada apa-apa. Di center console ini ada tempat penyimpanan yang gede banget, ini bisa nyimpan barang-barang yang banyak gitu ya di bagian sini. Dan untuk glove boxnya dia ada 2. Ini glove box bawahnya lengkap dengan APAR sesuai kewajiban mobil baru di 2021, dan ada glove box atasnya yang di dalamnya udah dilapisin bludru, sama ada konektivitas USB lagi di dalamnya. Di bagian sini juga dilapis bahan kayu yang sama mewahnya seperti di door trim, dan ada airbag di dashboard penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Honda Odyssey facelift ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita masuk ke baris kedua dari si Honda Odyssey facelift ini. Nah, di jok baris kedua ini juga dia memiliki tekstur kulit yang sama seperti di jok baris pertama ya. Dia agak mengkerut gini yang kelihatan lebih mewah dan lebih opulence lah istilahnya. Dan untuk pengaturan di jok baris kedua ini dia lengkap banget ya. Jadi reclinernya itu ada 2. Jadi ini recliner biasa yang mengatur seluruh backrest, atau di sisi dalam itu juga ada tuas yang akan menegakkan porsi atasnya doang. Jadi kalau kita punya badan yang bongkok gitu ya, kita mau ditegakin tapi bagian atasnya doang, itu bisa diatur dari tuas yang ada di paling dalam ini. Terus di bagian sini juga ada buat sliding maju mundurnya. Di bagian sini juga ada tuas untuk footrestnya, sama di bagian sini juga ada switch atau tuas untuk geser ke posisi yang lebih dalam. Jadi kita bisa geser ke tengah supaya bisa lebih dekat sama penumpang yang ada di sebelah kiri. Oke, ini kita lipat dulu footrestnya dan kita masuk ke kabin baris kedua dari si Honda Odyssey ini. Oke, ini adalah posisi mengemudi gue ya. Kalau misalnya kita atur ke posisi yang paling mundur, nah seperti ini udah mentok, kita masih bisa mendapatkan ruang di belakang yang gede banget ya. Ini hampir 1 jengkal, dan seinget gue kalau ini digeser posisi dalam terus kita mundurin, nah ini bisa lebih mundurin lagi ya, tuh 1 jengkal lebih bahkan. Jadi ini bisa diatur fleksibel mungkin ya, tergantung kebutuhan. Maju mundurnya juga, dan kalau di paling maju maksudnya ya, ini bisa mentok banget. Cuma karena lantai di bagian sini itu agak nanjak ya, karena di bagian bawah sini itu ada tempat penyimpanan ban serep, jadi kayaknya nggak nyaman gitu ya kalau kita duduk terlalu maju. Mungkin kalau misalnya dimundurin itu akan lebih enak seperti ini ya. Terus di belakang jok depan itu juga ada seat back pocket kanan kiri, sama di belakang jok depan ini juga ada kayak ornamen dengan list warna silver gitu ya. Di tengah sini juga ada armrest untuk jok depan, sama di belakang center console itu ada USB port 2,5 ampere, ada 2 titik. Di jok tengah ini juga ada cup holder yang terintegrasi di bagian joknya, sama di bagian tengah sini juga ada armrestnya yang ada di kanan kiri jok. Di atas ini itu ada panel-panel sentuh yang fungsinya untuk mengatur AC di baris kedua dan baris ketiga ya. Cuma karena tadi gue matiin jadi layarnya mati ya. Nih kalau misalnya nyalain flash gini kan kelihatan tuh ada tombol-tombol sentuhnya, bisa atur kecepatan AC, temperatur, auto climate, ada brightness buat layar di tengah sini juga, dan ada buat arah AC-nya, lengkap banget. Dan masing-masing
ventilasi AC itu ada dua ya, di sini dua, di belakang dua, di sebelah kanan juga sama, ada dua, dan ada dua di sini. Ada grab handle lengkap dengan gantungan, ada lampu baca yang sudah LED, dan di bagian baris kedua dia punya sunshade ya untuk menutupi kaca dari sinar matahari berlebih. Dan untuk di bagian pintu di sini tuh ada wood panel yang sama seperti di depan, dia kelihatan mewah, dan ada panel soft touch, ada satu buah cup holder lagi, dan ada switch power window di bagian bawah sini. Ada grab handle juga di belakang pilar B untuk memudahkan akses masuk. Dan sekarang kita coba ke baris ketiga kali ya. Oh iya, hampir lupa nih, di bagian sini juga ada seal plate dengan tulisan Odyssey. Oke, yuk kita masuk ke baris ketiga. Jadi cukup menggunakan tuas yang buat recline ini, dia akan sliding ke depan dengan metode one touch sliding. Oke, masuknya ini juga gampang banget. Ini bisa kita mundurin sampai mentok ya. Kita coba dulu. Dan ya kurang lebih segini kali ya. Jadi di posisi yang paling mundur, walaupun dia bukan posisi yang paling rebah, ini kita masih dapat sekitar 1 jengkal ya kalau misalnya kita atur. Dan kalau ini kita rebahin dengan posisi yang cukup rebah, kita masih mendapatkan sekitar 5 jari lebih. Jadi walaupun di baris ketiga kita masih mendapatkan ruang yang cukup lega. Jadi untuk orang dewasa pun mau muat satu mobil bertujuh gitu ya, jadi masih lega banget di belakang, apalagi kalau di isi anak kecil gitu ya. Sama di belakang sini juga kita mendapatkan jok kulit yang mewahnya sama seperti di bagian jok di tengah sama di jok belakang juga ya. Dan di bagian jok baris ketiga ini beneran bisa muat 3 orang ya, karena dia ada headrest adjustable-nya, sama ada seatbelt 3 titik yang naruhnya dia di balik plafon sini. Di belakang ada grab handle, ada ventilasi AC, tadi ada lampu, ada curtain airbag sampai baris ketiga sini juga, dan seatbelt kiri kanannya juga sudah 3 titik. Ada satu buah power outlet di sebelah kiri sama ada cup holder. Yang sebelah kanan itu untuk cup holder sama tempat penyimpanannya doang. Ya, oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari si Honda Odyssey facelift ini. Yuk sekarang kita keluar aja yuk. Oke, kita tutup. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Honda Odyssey facelift tahun 2021 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi untuk kontak person dari Honda Pondok Indah ini bisa lihat di description di bagian bawah aja. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.